Nah, saya sayangkan harusnya jangan seburu-buru memutuskan, undang lagi, yuk periksa satu-satu. Oke lah, kemarin kan belum siap. Kan kita juga nggak nyangka. Data kami itu basisnya digital. Data digital itu yang mentahnya justru rapi. Tidak berantakan. Kalau tim saya ini ada ketidakmampuan asosiasi membaca data poltreking Indonesia. Karena menggunakan perspektif survei analog. Saya ngomong untuk lembaga ke depan, asosiasi, itu yang jadi dewan etiknya tidak boleh conflict of interest. Tidak boleh conflict of interest. Oke, welcome to Total Politik dan kita sudah bersama senior kita, udah lama banget gua nggak ketemu dia, Mas Hanta Yuda. Menghubunginya pun susah kan, lebih gampang hubungin Tuhan daripada hubungin dia. Karena Tuhan gampang dihubungin. Mana Mas? Mereka baik. Gimana Mas Budi? Ini udah safari terus nih kayaknya. Tapi ini emang topik perbincangan kita ini di dunia pemain sekaligus pemerhati survei ini, karena survei itu kan pandom penting ya Mas, untuk melihat gimana cuaca terkini. Kayaknya kita dukung kemana ya, termasuk investor-investor ini kira-kira bantu yang mana, ini juga salah satunya survei gitu kan Mas ya. Ini adalah dasar daripada pemain menentukan dukungannya kan. Betul. Ya, yang dia dukung di awal itu belum tentu dia dukung terus kan. Iya, jadi sebenarnya jadi sebenarnya kalau Mas Hanta setuju apa nggak bandwagon effect? Tidak sepenuhnya setuju, karena survei itu sebenarnya ada dua fungsi. Dia fungsi utamanya seperti kalau di dunia medis, hasil lab, laboratorium, tensi, hasil trombosit, segala macam. Itu jauh lebih penting itu. Nyusun strategi, nyusun apa yang harus dilakukan, panduannya kira-kira gitu. Nah yang kedua memang kerap digunakan sebagai alat atau instrumen untuk membentuk opini publik. Nah itulah bandwagon effect-nya. Ada underdog effect juga. Orang cenderung milih karena kasihan. Misalnya mohon maaf Pak Dharma Kun, kecil angkanya. Bisa juga. Tapi itu belum tentu. Lihat aja kemarin. Misalnya Jakarta survei semuanya, meskipun ada dinamika ya di Jakarta. Pak Ahok semua. Tapi kan bisa runtuh juga. Di beberapa daerah juga begitu. Bandwagon itu mungkin ada efeknya Mas Budi, Mas Arif, ketika semakin dekat dengan hari pencoblosan. Tapi kalau masih jauh belum tentu. Tapi bisa jadi tadi untuk menentukan dukungan para politisi, para pemilik modal itu mungkin ya. Itu yang orang salah, bandwagon effect ke publiknya mungkin belum tentu. Betul. Tapi kepada para investor dan penyandang dana itu hampir pasti. Kemungkinan besarnya. Tapi kalau ini kan bisa tersesat dari sisi medis misalnya tadi. Kalau mendapatkan laboratorium yang keliru, pasti treatmentnya keliru kan? Benar juga. Ini misalnya dilihat kolesterolnya padahal lagi rendah atau lagi rendah dibilang tinggi. Kalau kasih obat kan itu menyebabkan komplikasi lah kalau politik. Jadi saya memilih, tanda petik ya, marketnya itu orang kalau mau butuh survei beneran, data beneran, ya di situ Poltreking menyediakan data apa adanya. Sebenarnya untuk nanya itu sebenarnya tanya para politisi. Politisi pasti tahu itu punya. Usernya ya? Usernya. Mana, dia mau pakai yang mana, kalau mau data beneran ke siapa, mau dapat untuk kebutuhan ini apa gitu. Jadi ya kita nyampaikan data apa adanya. Artinya data survei itu dari nih gini, pertanyaan saya basic aja Bang Hanta. Satu survei dengan satu survei lain di waktu yang mirip itu hasilnya harus sama? Mestinya sama, kalau dilakukan dengan metodologi yang sama, kemudian SOP-nya dilakukan dengan cara yang sama, kemudian juga dikawal untuk menghindari non-sampling error-nya juga dilakukan dengan baik, itu harusnya sama. Tapi dalam realitasnya, itu kan tidak ada yang sempurna. Bisa jadi ada ketidaksengajaan. Kalau kesengajaan kan itu ya soal merubah, soal integritas dan sebagainya. Manipulasi betul. Tapi bisa dimungkinkan juga itu terjadi dan bukan sekarang terjadi. Banyak sekali terjadi di berbagai macam pilkada.
sekarang juga sebelum bisa bicara Jakarta misalnya NTT ya, yang juga teman-teman di Persepi ada 2 lembaga survei yang bertolak belakang. Di Jawa Tengah meskipun tidak dua-duanya anggota Persepi, sama-sama senior, pemilik sangat terkenal, sangat senior. Yang satu, misalnya angka Andika, yang satu 40%, yang satu 20%. Selisihnya 20%. Nah ini kan publik juga bingung ini. Tidak mungkin rumusnya Mas Ari, dua-duanya benar. Ya. Pasti ada yang keliru. Ya. Nah untuk menunjukkan kita tidak keliru, ya kita bisa berinisiatif untuk menunjukkan kepada publik. Paling ideal memang raw datanya atau data kita siap audit, dipublish ke publik bila perlu. Makanya audit tuh jadi salah satu atau satu-satunya cara untuk menentukan ini survei sebenarnya valid, benar atau tidak gitu kan? Iya, tentu auditor yang paham juga cara mengaudit, yang independen, yang betul-betul dia nggak ada urusan juga dengan dinamika persurveian gitu. Maksudnya bukan pemain juga? Ya, kalau jadi wasit masa sambil jadi pemain gimana ceritanya? Gitu. Ya jadi wasit aja gitu. Kecuali incumbent. Enggak juga. Iya. Bukan wasit juga incumbent, Bos. Oh iya ya. Wasit beda ya? Iya, beda. Iya benar. Nah, gimana Bang Hanta? Ini dari kemarin kita udah ngobrol sama Prof Hamdi ya di sini. Iya. Ini yang Bang Hanta juga udah lihat lah, kurang lebih seperti apa. Ini menurut Bang Hanta kasih overview dulu lah, penjelasan. Mau saya klarifikasi data dulu? Ya. Bisa kronologikal, bisa atau sebelum cerita data kami rilis dulu. Itu kan penting juga ya. Iya, boleh. Jadi pada tanggal 24 Oktober, Poltreking rilis pada jam 1 ya, jam 13.00. Nah, sebelum jam 13.00 itu sekitar jam 10-an ya, ada percakapan di grup WhatsApp kita, Persepi pada saat itu. Ya. Nah, muncullah salah satu anggota Dewan Etik mengatakan rilis survei Poltreking dipercepat. Belum ada pembahasan Jakarta, belum bahas rilis, belum ada pembahasan apapun. Nah, keluar di situ. Meskipun belakang beliau kan mengakui itu saya kan gitu. Kita sebenarnya nggak menyebutkan nama. Nah, lalu di kalimat keduanya kita lihat hasilnya apa beda signifikan dengan LSI. Jadi sambungan setelah mengirim flyer atau publikasi Poltreking tadi. Nyambung, hanya bahas Poltreking kok itu. Kalau dibilang untuk semua ya. Gitu. Yang ketiga kemudian ada yang berkomentar, satu orang bicara, bocorannya sudah ada lah katanya, dibilang angkanya sekian-sekian angka Poltreking. Lalu direspon lagi sama anggota Dewan Etik tadi, salah satu. Kalau benar, kita adili. Udah lama Persepi gak mecat anggotanya. Itu merespon Poltreking semua itu. Kalau dibilang untuk semuanya, bingung juga saya. Kemarin kan beliau bilang itu ditujukan untuk semua. Semua yang dispute maksudnya mungkin. Iya, enggak, karena pembicaraannya Pak Dewan. Konteksnya konteksnya jelas. Ini rilis Poltreking dipercepat. Nah, itu ada publikasi kita. Gitu, ada publikasi kita. Dan memang Poltreking merilis surveinya setelah LSI. Setelah LSI. Jadi LSI sehari rilis. kemarin LSI rilis. Besoknya kita. Tapi sebelum kita rilis, paginya ada statement itu, rilis Poltreking dipercepat. Saya nggak tahu maksud dipercepat setelah LSI. Emang itu nggak dipercepat berarti? Ya memang sudah jadwalnya. Memang jadwalnya emang itu Bang? Iya, memang jadwalnya. Nggak mungkin dipercepat, buru-buru waktu untuk apa dipercepat, kan memang udah jadwalnya. Kemudian dari mana juga klaim dipercepat itu. Terus kita lihat hasilnya apa beda signifikan dengan LSI yang kemarin maksudnya. Berarti kan punya Poltreking kan itu. Masa buat semuanya. Ada yang saya ulangi lagi, bocorannya sudah ada sekian kata seseorang. Nah, hanya pembicaraan itu aja. Kalau benar kita adili, udah lama Persepi nggak mecat anggotanya. Kalau benar itu angka Poltreking kan. Kalau benar beda sama LSI maksudnya. Kalau benar beda dan terbukti salah survei gitu. Enggak gitu. Nah, terus dikirim lagi sama beliau tadi, sama anggota Dewan Etik tadi. Langsung dikirim capture, kita lagi rilis angkanya, grafiknya beda sangat, dia mengklarifikasi beda sangat signifikan dengan hasil LSI gitu. Mohon Dewan Etik dibantu untuk memanggil gitu. Ya cerita kita itu nggak di semuanya. Itu satu ya. Yang kedua, sebelum itu ada pembicaraan beda di NTT.
antara saya sebutlah indikator dan Foxpol. Ya. Nah, mereka beda di NTT. Itu dibahas sebelumnya. Oh, berarti duluan Pembahasan di dalam grup. Iya, rilis surveinya duluan juga, ambil datanya duluan juga. NTT ini? NTT sangat duluan. Duluannya sangat pakai. Bukan DKI yang duluan ya? Bukan. Saya ada datanya. Oke. Tapi juga menjadi concern karena dispute-nya di grup Persepi itu juga jadi concern untuk segera diadili juga keduanya, atau enggak jadi concern waktu itu? Saya melihat tidak. Saya melihat ya sudah bisa disimpulkan. Jadi tidak ada pembahasan untuk dipanggil dan sebagainya, tidak ada. Hanya dibilang ada beda aja, udah gitu. Nah, poin saya indikator dan Foxpol surveinya berbeda, tidak dipanggil. Padahal waktu surveinya jauh sebelum poltreking dan LSI. Itu kedua. Yang ketiga, beda 4 hari dengan LSI pengambilan datanya, rilisnya hanya beda berapa hari juga dengan poltreking. Kawan kita di Parameter Politik Indonesia (PPI) merilis juga. Memang hasilnya agak identik dengan poltreking. Oke. Kita Ridwan Kamilnya kan 51, mereka 47. LSI kan Ridwan Kamilnya 38. Nah, dia dan Mas Pramnya juga sebaliknya. Nah, sempat tim kita ketika di proses itu mengajukan PPI nggak dipanggil, kan sekalian kan karena sama. Nah, yang kita bingung juga PPI sampai ya terakhir kan udah mundur ya, itu tidak dipanggil juga. Harusnya kenapa nggak sekalian? Padahal itu waktunya bersamaan. Bersamaannya beda 4 hari. Ngambil datanya. Oh, harusnya bisa main 3 itu ya? Iya, harusnya. Bisa main LSI, poltreking sama PPI sekalian. Tapi LSI hasilnya dari sisi hasilnya mirip poltreking memang. Kompas belum rilis, yang lain-lain belum rilis. PPI mirip poltreking. Mirip 47 dan 51. Tapi gini Mas, non sewu. Kan kalau nggak salah audit pertama itu, sidang pertama itu kan tanggal 28. Waktu itu LSI yang menjalani persidangan, poltreking tanggal 29. Rilisnya PPI itu sebelum tanggal 28. Sebelum 28. Ya. Iya, sebelum 28. Artinya bisa rentet 3 sebenarnya. Iya. Itu yang kita minta sekalian sama. Kenapa enggak sekalian gitu? Terus proses bukan keburu keluar dulu. Keluar apa itu? Keluar dari Persepi dulu, enggak? Oh, yang PPI-nya. Belum keluar. Keluarnya setelah tanggal 4, setelah ada keputusan ke poltreking. Oke. Jauh sekali. Masih nunggu, kita berharap tolong panggil juga. Kan untuk katanya kan equal ya, imparsial dan seterusnya, biar sama ya bareng-bareng gitu. Untuk yang keempat, proses pemanggilannya setahu saya sangat cepat ya prosesnya selama di Persepi itu. Biasanya kalau ada beda di Pilpres dulu ada yang beda juga, tapi ada yang seminggu, 2 minggu, bahkan bulan depan baru didiskusikan, bukan diaudit. Kalau Pro Amdi bilang di audit seperti kita di Pilpres itu enggak ya. Ya seperti diskusi biasa kalau kita lihat. Nah, yang ini cepat sekali, hanya 3 hari rekor misalnya. Setelah kita rilis 3 hari kemudian dipanggil dan belakangan itu diumumkan ke publik. Padahal kode etiknya Persepi di dalam website itu ada kategori pelanggaran berat dengan sanksi dikeluarkan dan diumumkan ke publik. Jadi yang tegas dibilang diumumkan ke publik itu, boleh diumum ke publik itu kalau dia langgar berat dan dikeluarkan. Kita kan enggak. Nah, poin saya yang kelima, ini diumumkan. Semangat banget ini, diumumkan ujungnya. Gitu. Bukan, kalau menurut Prof. Hamdi kemarin, karena ini udah menjadi atensi publik dan menjadi, dan membuat keresahan tersendiri lah, karena ini masalah Jakarta keresahan yang notabene atau keresahan siapa kita nggak tahu ya. Tapi apakah layak? Karena dispute-nya, apakah boleh hakim atau dewan etik bekerja berdasarkan opini publik? Tetap menegakkan yang adil kan menurut saya gitu. Tetap harus adil, tetap harus ya semuanya imparsial tadi kan, equal, semuanya harus dipanggil. Dan kalau dibilang di grup kita rame, enggak juga. Pembahasan tentang Jakarta itu dimulai oleh salah satu anggota Dewan Etik. Bukan Prof. Amdi tentunya. Nah, itu disampaikan di sana. Ya, tapi kalau misalnya seperti kata Prof. Amdi, Bang Hanta, artinya gini, Pilkada Jakarta kan bukan hanya jadi atensi para pemain, tapi juga atensi publik yang pastinya lebih tinggi dibanding provinsi-provinsi lainnya. Karena ini Jakarta gitu. Kenapa konteksnya harus cepat, alasan cepat. Betul, dan katanya Prof. Hamdi juga beliau di Persepi sendiri atau Dewan Etik itu banyak juga dikejar oleh wartawan untuk mempertanyakan, ini kok nggak ada sidang etiknya, dan kalau
pun setelah sudah ada sidang etik, hasilnya gimana? Itu banyak ditanya oleh wartawan sehingga harus diumumkan gitu. Kalau berarti kan yang namanya Dewan Etik harus sesuai etik kan. Nah, saya menyampaikan bahwa di aturan kode etiknya itu diumumkan keluar kalau mendapatkan sanksi berat dan dinyatakan dikeluarkan. Nah, itu wajib diumumkan memang. Saya menyampaikan Dewan Etik. Jadi jangan sampai kita tidak mengendaki Dewan Etik justru melanggar etik ya, maksud saya begitu. Justru standar etiknya itu yang harus ditegakkan. Ditambah tadi kok PPI sampai sekarang keluar ya akhirnya. Itu kok nggak diajak masuk gitu, dilakukan pemeriksaan. Di luar soal data ya, soal lain-lainnya gitu. Oke, kita masuk ke main course lah ya ini. Seberapa apa jawaban Anda Mas Hanta mendengar penjelasan dari Dewan Etik sendiri mengenai apa istilahnya ya, kegagapan atau ketidaksinkronan data yang diberikan, terutama raw data yang diberikan oleh poltreking untuk kebutuhan audit sehingga hasilnya kita ketahui ada sanksi yang kemudian diumumkan oleh Dewan Etik. Bang Hanta jawabannya gimana melihat penjelasan Prof. Hamdi? Iya, jadi kalau kita lihat runutannya itu tanggal 27 pemeriksaan sebelum ke dalam ya, kita itu sebenarnya sudah sepakat tanggal 4, karena saya pada saat itu tidak sempat Mas Ari, Mas Budi. Dan karena syarat di surat undangannya itu, panggilan itu ke Direktur Eksekutif. Tidak bisa diwakili ya. Itu tidak terungkap, tidak wakili. Karena tidak bisa diwakili, kami minta tanggal 4 karena saya belum bisa pada saat itu. Saya minta tanggal 4. Tapi kemudian muncul ya surat Bung Mas Duri ini yang mewakili. Ya udah, kami bukan nggak mau hadir loh tanggal 28 bersama LSI itu. Tapi sudah sepakat bahwa karena tidak bisa diwakili, harus Direktur Eksekutif bisanya tanggal 4. Nah, karena tanggal 4 ya kami nunggu saja. Nah, tiba-tiba setelah malam itu ya, setelah LSI diperiksa, nggak apa-apa besok aja diwakili boleh. Nah, datanglah kita tanggal 29. Bukan kita nggak mau hadir di tanggal 28, karena syaratnya harus Direktur Eksekutif. Pada saat itu saya nggak bisa kan. Nah, tanggal 29, akhirnya tim saya datang. Bawalah. Tanpa Bang Hanta? Tanpa saya, karena saya bisanya tanggal 4 kan. Berangkat dengan apa adanya, mereka bawa. Kebiasaan di poltreking itu ada data atau istilahnya raw data yang berada di server. Kemudian ada data yang sudah terverifikasi melalui data digital kami. Nah, yang dibawa oleh tim kami itu, tim poltreking itu, tim statistik peneliti, itu adalah data terverifikasi yang diangkat dari proses verifikasi yang sangat ketat. Nah, itu yang dibawa mereka. Nah, begitu dibawa ke sana, saya ingin mengawali begini, soal apa tadi istilahnya ketidaksiapan. Kami ini kan data digital. Kemudian yang satunya data masih paper, kita paperless. Nah, saya mengandaikan kalau kita diminta raw data itu adalah membandingkan dengan kertas sampai kiamat, kami nggak sanggup menghadirkan kertas tentunya. Nah, saya sempat membuat ilustrasi begini, Mas Budi, Mas Ari. Kalau misalnya kita biasa menggunakan mobil atau motor manual, nah tiba-tiba kita membandingkan mengaudit yang matic. Bisa jadi kan saya tidak terbiasa. Saya lihat kok biasanya giginya kan sana ke depan kan sampai 45 gitu. Kok ini depan dan belakang ya gitu. Kok kopling nggak ada. Saya punya kesimpulan, aneh mobil ini. Janggal mobil ini. Saya tidak bisa mengaudit mobil ini. Saya tidak bisa memverifikasi mobil ini kalau saya menggunakan parameter yang tadi. Manual. Nah, kita kirimlah data pada akhir itu dengan data yang kita publish. Yang kita publish itu pembobotan. Angkanya 51 Ridwan Kamil, 36 Pram, kemudian berapa dengan Dharma. Nah, itu diambil dari data dari screenshot ya. Spreadsheet-nya kita, itu diambil data hasil verifikasi. Nah, verifikasi saya itu begini. Jadi ketika surveyor melakukan sampling dan lain sebagainya bertanya, masuk ke server. Nah, di server itu ada proses selama seminggu turun lapangan itu kita punya 5 instrumen untuk melakukan verifikasi. 1, geolocation. Jadi dilihat latitude, longitude-nya itu benar nggak dia di hasil sampling, misalnya dapat di kelurahan X, RT, ini rumah ini. Kita cek itu.
oh dia terbukti di sana. Dia berarti lolos. Verifikasi yang kedua adalah memverifikasi foto. Ada foto dia dengan jelas bersama dengan surveyor, responden, surveyor. Oh benar. Nah, ini untuk dua verifikasi ini adalah untuk memastikan dia memang datang ke lapangan. Dia memang datang ke responden terpilih sesuai dengan random tadi. Nah, ada yang ketiga yang lain, yaitu kita menganalisa ambang batas atau threshold durasi wawancara. Kita kan hitung 40 menit. Nggak taunya dia 2 menit sudah ganti lagi. Ah, ini nggak lolos dia. Pertanyaan yang ini nggak kita pakai. Nah, saya ingin masuk jawaban ke mereka. Yang satu lagi adalah kalau tidak konsisten jawabannya. Dia milih Pram, habis itu pilih Ridwan Kamil, habis itu pilih Dharma. Nggak kita pakai ini, jawaban yang ini. Tapi ada beberapa banyak yang lolos di 2 pertama. Ika olah datanya sebagai data demografi dia. Tapi pilihan dia nggak kita ambil untuk membaguskan data kita. Untuk merapikan, membersihkan, membuat data lebih akurat gitu. Nah, itulah data ini. Poin saya adalah data terverifikasi inilah yang diserahkan kepada Dewan Etik Persepi pada saat itu. Nah, ditanyalah, ini runtutannya, ditanyalah pada saat itu ya, Bung Masuri ya, ditanyalah dari mana data ininya ya, raw datanya ya, data mentahnya. Kita data mentahnya itu kan di server ya. Nah, ini yang datang tim statistik, bukan tim IT. Tim statistik, tim riset, peneliti, ya ibarat gantian, saya bisa lihat di handphone saya untuk melihat gantian itu, udah Jawa Timur, udah segala macam. Yang Jakarta sudah bergeser, nggak ada lagi. Kan kita puluhan misalnya survei, ibarat studio ini. Hari ini saya tamunya, habis ini sudah ada Pak Mas Duri, ada Mas Adit, udah bergantian kan. Nah, mana yang bekas Mas Hanta tadi, ya pasti buka memang nggak ada lagi. Tapi tidak maknai dihapus. Saya pastikan, boleh diaudit, mau tim IT manapun, server kami, data di server itu tidak pernah dihapus. Jadi kan ini kayak melemparkan bom bola panas. Wah, dihapus. Dia pernah. Tapi memang tidak ada lagi kalau dibuka. Tapi ada diarsipkan. Karena itu butuh waktu. Meskipun dalam persidangan etik katanya dihapus dari server atau apa gitu kan, Bang? Yang pas kan, persidangan yang datang 9. Kan banyak ya. Yang datang kan banyak. Kalau Bung Mas Duri mengatakan ada penjelasan itu. Dia mengatakan di-off-kan. Sudah di-off-kan. Nah, satu lagi bilang sudah dia bilang nggak ada. Jadi udah terhapus. Mungkin ya, kalaupun ada, ya mungkin udah terhapus dalam pikiran dia, udah terhapus di ini dia. Karena nggak ada. Di dashboard handphone si statistik. Ya makna dia mungkin udah terhapus di situ. Bukan dihapus datanya, udah terhapus di sininya. Tapi kan kemudian dalam perjalanannya kemudian harus disampaikan utuh ya. Itu oleh tim IT memang diarsipkan, ada lagi. Dan kita susulkan ya, sudah kita susulkan, dikasihlah data mentah tadi. Meskipun ada statement kemudian, kok data mentahnya lebih bersih daripada data terverifikasinya. Yang kedua, tidak sama ini, berbeda. Kalau formatnya beda. Satu data memang betul datang dari lapangan, yang ini sudah terverifikasi. Formatnya beda-beda, ada variabelnya jumlah beda. Iya, ada ID ini, ada proses verifikasi. Tapi substansi data dalamnya itu sama persis. Nah, saya ingin nambahin satu lagi ya, boleh ya? Soal bersih tadi, supaya menghindari konstruksi pemikiran bahwa kok lebih bersih raw datanya. Harusnya raw data lebih makin acak-acakan. Itu benar logika manual. Begitu dari kuesioner kertas kan berantakan. Kan ada yang salah input segala macam. Kalau kami enggak, justru itu yang rapi. Tertata rapi dan makna rapi ya. Yang rapi itu. Ya dia sudah punya kamar sendiri, seterusnya. Tapi begitu si verifikasi dalam seminggu, itu ada turun ulang. Bertukarlah posisi. Surveyor mungkin bertukar, kemudian labelingnya juga sudah berubah. Di sini ada verifikasi, ada tambah kolom-kolom, ada tambah variabelnya beda-beda, beda. Tapi data respondennya ada yang tidak bisa berubah, misalnya kelurahan ya, nama kelurahan karena kena fix ya. Kalau kita mengistilahkan di data kita ini ada nggak yang satunya data itu? Iya. Bawa aja. Cara baca data boleh dibantu. Boleh. Nah, in-frame boleh in-frame. Nah, di sini boleh. Kalau di TV belum tentu boleh. Ya, masuknya Mas. Yang satunya, yang cara membaca beda data manual dan data itu ada nggak? Nah, sampai saya bikin gini supaya untuk alat bantunya. Jadi data kami itu
ada database yang rapi di dashboard. Di dashboard poll tracking itu datanya rapi. Tapi itu data mentahnya kami dalam digital itu. Kemudian diverifikasi. Data verifikasi itu menjadi data tidak rapi lagi untuk mengganti istilah berantakan. Nah, itulah data matang kami yang kemudian dipublish gitu. Jadi kita nggak ketemu logikanya. Bagi teman-teman para dewan etik, maka kok bersih di digital itu basisnya kami satu paperless, satu kita online offline modelnya ya. Kemudian random juga kita sudah bukan disebutkan, saya dengar yang kemarin harus terpusat. Randomnya katanya terserah pada mahasiswa pada surveyor. Tidak terserah, sudah ada di dalam aplikasi. Enumeratornya yang mengacak sendiri gitu kan, mesin sistem. Sistem Dia hanya menginput jumlah keluarga, menginput tapi mana yang mesinnya terpusat. Iya kan? Betul, mesinnya terpusat. Kemudian geolocation trackingnya sudah terbaca semua. Terus real time entry, hybrid verification, itu karakter dari survei kami. Nah, sedikit lagi mungkin saya ingin nambahkan bedanya ini. Data yang rapi adalah data mentah kami. Data yang tidak rapi lagi, berantakan, itulah data terverifikasi kami. Dan ini data matang kami. Dan itu yang kemudian dinilai oleh tim audit pada tanggal 29 yang kata Prof. Hamdi kalau nggak salah ada 1.600. Dan enggak yang 1.600, tapi bilang belonteng. Ada yang ditambahin lagi kemudian 500 itu kan Mas. Yang mentah itu kan beliau minta mentah, jangan dibalik ya. Betul. Karena yang kita kasihkan data verifikasi kita dulu. Di dalam verifikasi itu ada yang lolos semua, 2.000 kita olah. Dia lolos geolocation, dia lolos foto, berarti dia turun lapangan, kami olah semua. Tapi ada yang tidak lolos dalam durasi dan konsistensi. Enggak kami hitung elektabilitasnya. Jadi missing NA di dalam data. NA-nya banyak. Itu karena ada kecurigaan. Makanya jadinya nggak rapi setelah diolah. Karena otomatis. Karena secara asesmen mesinnya itu nggak bisa dihitung gitu ya? Iya, missing. Dia langsung hilang. Karena diverifikasi, dia lolos 2 verifikasi yang pertama, terbukti dia memang turun. Dan itu kita olah sebagai demografi pemilih untuk memproporsikan demografi pemilih. Tapi ketika pilihan kan rusak data kalau kita ambil Pram, Ridwan Kamil, pindah lagi Dharma. Nah, karena kita punya parameter untuk memverifikasi. Nah, jadi NE. Nah, diminta oleh dewan etik. Bahasa sederhananya, tolong buka dong NE ini, non available ini. Non available ini apa isinya? Yang sebelum diverifikasi lah. Kita serahin. Nah, bedanya yang ini terbuka. NE-nya asli, belum diverifikasi, tadi dibuka. Kalau kita mengatakan ini data berbeda, enggak berbeda, sama persis. Namanya sama dan seterusnya sama, cuma yang ini kita anggap enggak terverifikasi. Meskipun hasilnya hampir sama juga. Ridwan Kamil di sini 53, di sini 52, di pembobotan. Jadi di server itu 53 Ridwan Kamilnya. Kemudian setelah diverifikasi, tapi ini soal SOP ya, bukan soal berapa hasilnya. Angkanya 52%. Lalu pembobotan menjadi 51. Nah, 51 itu yang kita publish. Yang saya bilang, yang saya pastikan dengan tim itu semua, kami tidak menurunkan 0,001% pun di antara mereka yang di situ. Di 3 kandidat itu. Nah, bahwa diminta lagi, ya kita munculkan. Lalu kan muncul pertanyaan. Pertanyaan 3 kan yang harus saya jawab. Ini sebenarnya ya tadi ya soal verifikasi kan. Harusnya dalami, kalau misal belum bisa memverifikasi data kami, lebih dalami lagi. Yang kedua, ini beda, sampai saya catat semua yang mereka sampaikan, ada banyak yang ganda, tidak ganda, bisa dicek itu. Gandanya itu misalnya gini, kuesioner 71, kuesioner 71. Padahal kuesioner 71 ini ada kuesioner 78, 79 yang turulang. Turun ulang. Dia turun ulang. Si surveyor masukin ke 71, namanya aja 71, tapi dalamnya nggak rusak. Coba didalami, dia memang kuesioner 79. Ya, kalau dibongkar lagi dibongkar, gitu ya? Seandainya dibuat ya, 2000 itu, 1 sampai 2000 ini, pasang 1 dengan nomor baru ya, 2 dengan 2, 3 dengan 3, sampai 2000, sama saya pastikan. Sama, itu saya pastikan sama. Data yang masuk data variabel data itu kan durasi wawancara, status responden, nama responden, jenis kelamin, status menikah, nama kakaknya siapa, kepala keluarga, hubungan dengan kepala keluarga, alamat rumahnya sama, nomor handphone, jawaban kuesioner 1 sampai sekian ratus itu saya pastikan sama. Yang beda itu adalah variabel labelingnya.
jadi apa berantakan istilahnya. Misalnya nomor kuesionernya, karena ada turlang-turlang, ada yang salah masukin gitu. Human error di siapa si responden, bukan human error sebenarnya ya, karena dia turlang gini ya dia masuk. Kami kan nggak pernah mikir mau diaudit segala macam selama ini. Itulah yang kita jalankan. Kemudian nama surveyor bisa berganti karena ada turlang. Loh kok beda nama surveyornya? Ada turlang. Kemudian nama kelurahannya kok ini karena nama kelurahan provinsi itu udah fix di server, ketika diverifikasi kan nggak bisa berubah lagi itu. Tapi yang lainnya yang saya bilang variabel inti itu dipastikan 2000 sama persis. Saya mematahkan bahwa dikatakan di dalam putusan Dewan Etik ini dua data yang berbeda, nggak sama semuanya. Data responden ya, data inti responden sama. Kalau mau dibuka ada pihak ketiga mengaudit, ayo sama-sama sangat bersedia. Kalau dikatakan ada misalnya dihapus, tidak, toh kan sebenarnya sudah selesai. Kalau mau sampai selesai menyampaikan informasi itu kan ibarat kemarin analoginya ke pisau kan. Ini mana pisaunya kata Prof. Hamdi ya, ya memang pada saat itu pisaunya belum ada, bukan pisaunya dibuang segala macam, tapi setelah itu kan pisaunya dikasih. Verifikasi dong pisau itu. Nah, kenapa di saat pembuktian pertama pisaunya nggak diberikan, Mas? Memang tadi yang saya katakan, kami kan di dalam tadi itu. Hilang di dashboard ini ya. Dashboard sudah ini studio ini udah berganti oleh Jawa Timur dan lain-lain. Diarsipkan oleh tim IT. Itu yang tidak siap waktu itu dihadirkan. Tidak siap. Bukan tidak ada ya, beda kan. Tidak siap. Ya, tapi belakangan kemudian kita susulkan ada. Yang dibilang rapi sekali. Dibilang rapi sekali. Dia minta-minta kan gitu. Pada mentahnya justru malah rapi. Ya, justru rapi kalau di data itu yang dianggap karena masuk semua kejanggalan. Gitu. Karena masuk semua, nggak diverifikasi, nggak berantakan, rapi semuanya masuk gitu. Nggak ada macam-macamnya, nggak ada verifikasinya. Kalau tadi kan diperiksa fotonya, diperiksa durasinya, variabelnya bertambah dan seterusnya. Nah itu jadi 3 hal itu yang dibikin di Dewan Etik itu kami mengolah 2000 responden satu. Yang kedua, data server itu tidak pernah dihapus. Kalau mau diaudit forensik siap sekali. Kelihatan kan baru dibikin atau asli apa enggak gitu segala macam. Nah saya sayangkan harusnya jangan seburu-buru memutuskan, undang lagi, yuk periksa satu-satu. Oke lah, kemarin kan belum siap. Kan kita juga nggak nyangka, yang kita tahu tim saya itu datang, yang dipikirin, ya ini data mereka terakhir. Mereka nggak pernah loh mikir itu. Itu kan di IT, itu publish gitu. Yang penting sudah ada, kemudian ya ini, nggak pernah. Jadi tim peneliti itu kerjanya nggak mentah-mentah amat ya datanya? Nggak pernah. Yang mentah-mentah ini tim IT lah yang diarsipin dia ngerti lah barang ini misalnya bos sampah kemarin di mana, waduh ya kan gitu. Kita kan tanya aku sama Ari kan mana tahu sampah kemarin mana gitu kan, nunggu tukang yang buang sampah, ternyata petugas kebersihan bilang ada aku taruh situ gitu kan, petugas ini nggak siap untuk menghadirkan petugas kebersihan waktu itu ibaratnya gitu Mas. Betul, karena teman-teman tim saya yang menyampaikan apa adanya, dan pikiran mereka kan gitu. Mengaudit ini kami berangkat dari sini kan. Kecuali memang ada niat apa. Kalau kita takut dengan data, sebelum dipanggil, keluar dari Persepi. Nggak bisa dipanggil kan. Maksudnya kayak PPI? Saya nggak nyebut yang lain. Saya nggak nyebut yang lain. Kalau kami takut dengan datanya Mas Ari ya udah kita mau keluar. Tapi karena kami mikir, ya udahlah ini nggak apa-apa datang. Kita memang survei beneran, nggak merubah 0,001% pun, apalagi 1%, ya udah datang saja. Dan dan yang saya agak kaget itu, saya pikir yang diumumkan oleh Dewan Etik itu ada perbedaan poltreking dan LSI terkait dengan penentuan PSU, kelurahan terpilih. Karena perdebatannya itu yang kencang. Nah itu yang tidak muncul, malah hal-hal yang tadi yang disampaikan. Nah, soal kelurahan ini ada satu hal yang mana dihalat oleh Prof. Handi. Soal Gondangdia, ada satu kelurahan yang dari audit di LSI bahwa mereka tidak bisa masuk karena dilarang oleh lurahnya, sehingga harus ada proses pengacakan lagi. Sementara poltreking katanya tetap fokus di kelurahan itu. Coba ini menarik. Diceritain gimana. Saya seneng ini. Ini kan perdebatannya. Kita waktu itu dari riset saya Arya Budi sempat menyampaikan Prof. Hamdi. Kemudian di pemeriksaan yang kedua hampir bisa dikatakan berdebat ya, cukup keras antara Pak Saiful Mujani dan Mas Arya Budi. Jadi yang dominan
justru Pak Saiful di pertemuan pemeriksaan kedua. Tanggal 2. Tanggal 2 yang malam itu kemudian diambilkan keputusan. Jadi ada Pak Saiful pada malam itu. Jadi keliru kalau misalnya tidak ada. Nah, pas keputusan tuh ada Prof Saiful berarti ya? Iya, tanggal 2 malam itu ada Prof Saiful datang. 2 atau 3 sih, lewat Mas? Zoom. 2 atau 3 sih? Tanggal 2 November. Tanggal 2 malam. Dan ada videonya sama-sama. Mungkin mereka punya rekamannya, kita juga punya sangat dominan lah. Tim saya terima masukan. Soal kelurahan itu gimana, Mas? Karena menurut Prof Hamdi juga saya menarik. Ethically juga saya pikir ada persoalan etik di situ katanya. Saya pikir ini yang dipublish. Ini keperdebatannya apa? Kalau Pak Hamdi kan kaget, kok kalian bisa masuk ke kelurahan ke kelurahan itu, kira-kira tim saya sampaikan begitu. Sementara LSI susah. Nah, perdebatannya bagi kita PSU ini penting, jantungnya randomness. Jadi kalau semakin banyak PSU diganti, semakin berantakan, semakin tidak akurat, semakin randomisasinya tidak tercapai lagi. Nah, itu prinsip kita. Jadi kalau mereka kan official resmi ya, harus ke kelurahan. Nah, ini harus dihargai dong perbedaan ini. Jangan dibilang ini jalan belakang. Kami mempertahankan itu. Jadi ini soal paradigma kan, cara pandang. Kami berpendapat usahakan semaksimal mungkin kayak misalnya quick count dapatnya di Pegunungan Jaya Wijaya. Kalau bisa datang ke sana, nggak boleh musim penghematan, harus datang untuk akurasi. Ya kan? Itu kita lakukan. Nah, ini nambahin dikit lah. Kemarin kan Persepi mengeluarkan quick count paling presisi nomor 1 kan poltreking. Yang keluar Persepi ngeluarin. 2024 barusan Pilpres. Jadi murid berprestasi disanksi nih, kira-kira gitu candaan saya. Nah, kembali kemana tadi? Etik. Nah, 1 harus lewat kelurahan sehingga nggak dapat izin. Kami kalau tidak, kami perbolehkan. Anda dianggap jalur belakang. Bukan jalur belakang. Kami nggak dianggap jalur belakang. Dianggapnya. Cari ke website yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan ngarang juga, website atau tanya ke toko masyarakat. Bisa tanya ke toko yang bisa dipertanggungjawabkan di sana. Jadi bukan jalur belakang. Ini kan soal soal mempertahankan itu sama. Mungkin jurnalis juga hal yang sama. Kita mencari informasi sekredibel, seakurat mungkin. Jadi saya kira itu debatable ya. Kalau dikatakan kami lewat jalan belakang. Tapi justru kalau dibalik, kami sangat ketat, disiplin ingin mempertahankan PSU supaya jangan diganti. Tapi bukan sembarangan juga, nanya ke tokoh masyarakat lain yang bukan di kantor kelurahan. Tapi diverifikasi lewat website dan sebagainya. Itu. Nah, yang menarik, ketika Pak Prof Hamdi Muluk mengatakan kita sulit, mudah sekali, sementara teman-teman di LSI sulit. Tapi kalau nggak salah, Mas Duri dikatakan LSI hanya 1 PSU yang berganti ya? Di laporan resminya ya. Dibilang dia aja. Ya. Padahal salah satu. Tadi kan dibilang susah kan, tapi kok gantinya 1 misalnya. Nah, kemudian terakhir kalau nggak salah dibilang 3 apa 4 ya. Iya, ada. Nah, di rekaman kami, di rekaman tim poltreking, lebih kurang ya, nanti bisa Prof Hamdi mempertanyakan, kok poltreking bisa mudah, padahal susah loh. Banyak yang berubah lah intinya. Ada percakapan Prof Hamdi dengan salah satu pengurus harian Persepi pada saat itu. Berpindah ya, begitu ya Mas Duri ya. Karena Mas Purya di situ saya dengar rekamannya. Ada berapa? Banyak kan yang pindah, ada selatan, barat, ya disebutlah gitu. Ada berapa? Terungkaplah sama salah satu pengurus harian mengatakan dalam konteks itu 60. Nah, itu ada rekamannya. Nah, saya juga bingung. Pindah 60 itu 60 apa? LSI? LSI. Itu kan tidak diceritakan. Di media saya dengar Mas Burhan Mutadi mengatakan 1. Prof Hamdi di sini mengatakan berapa tadi? 4 ya. Di rekaman Bung Mas Duri yang saya dengarkan yang belum dilempar, nanti kami bisa sampaikan ke publik, 60. Itu 60. Saya nggak tahu ya, perlu diklarifikasi sendiri. Nah, poin saya, tapi nggak apa-apa, perlu dibuka juga perdebatan gitu. Ya itu harusnya disampaikan dengan apa adanya. Karena kalau misalnya 60 diubah, itu kan separuh dari jumlah PSU. Dan itu akan sangat memiliki konsekuensi terhadap kualitas data. Kan PSU kalau 1.200 kan 120 PSU-nya. 120 kalau 60 kan 50%. Kami 3 yang kami. Saya sambil cek laporannya Persepi kemarin ya Mas ya. Kalau nggak salah 1 disebutkan. Iya. Saya boleh minum ya? Boleh Bang. Iya, menarik nih, menarik. Nah,
Gimana Mas Ari? Tapi ini debatnya kan dengan Prof Hamdi berpikir bahwa kalau dengan jalur alternatif ini melanggar etis gitu, melanggar etik. Kira-kira itu kan yang disampaikan ke. Kalau di keputusannya tidak ada. Di keputusan Dewan Etik kita fokus pada yang resmi mereka. Nggak lewat otoritas resmi maksudnya kan? Nah, saya berharap itu yang disampaikan. Tapi memberi sanksi kita bukan itu. Kesimpulannya bisa ada nggak disampaikan kita tidak bisa memverifikasi apakah survei poltreking sesuai SOP atau tidak. Karena tidak bisa menilai apakah data poltreking sahih atau tidak. Nah, mereka tidak bisa. Ya, saya menganalogikan tadi manual sama metik tadi. Nah, harusnya panggil kami cara membaca data kami. Nah, jadi poin saya di dalam keputusan itu tidak ada pembahasan tentang PSU. Saya berharap PSU itu, saya berpikir PSU ini yang diperdebatkan. Main course-nya itulah ya. Ya, mengapa di poltreking dan LSI beda soal PSU. LSI berpegang pada harus data kelurahan resmi. Poltreking tidak. LSI punya kelebihan misalnya mempertahankan soal data resmi dan formal gitu, lebih bisa menjawabkan lah atau gitu. Sementara poltreking dia bertahan pada disiplin randomness tadi, randomisasinya dipertahankan, kelebihannya. Tapi ada titik lemah misalnya, apakah betul itu terverifikasi karena bukan resmi dari kelurahan. Nah itu fair, saya pikir itu yang dibedakan. Inilah dibuat, tapi itu tidak muncul dalam. Oh itu malah nggak muncul? Tidak sama sekali. No. Itu bisa jadi perdebatan paradigma dalam. Ya, saya mengira itu dan kami siap sekali. Dan itu ternyata itu ya kan. Lu mau stick to itu atau pakai? Ini udah soal mazhab nih. Mazhab, iya kan? Iya, tidak ada itu kan. Iya. Nah, ketika kemudian Ketua Persepi mengatakan kemarin di rapat umum mengatakan ini sanksi metodologis. Nah, apalagi sanksi metodologis nggak ada kan dalam kode etik. Jadi sebenarnya kami ini tidak jelas melanggar kode etik yang mana. Cuma dibilang Dewan Etik tidak bisa memverifikasi, tapi jangan diedit ya. Maksudnya jangan Pak Prof Hamdi merevisi keputusannya. Udah lain cerita. Ini kita bahas keputusannya. Di keputusan post waktu. Iya, nggak bisa. Di keputusan itu tidak bisa memverifikasi data kita sahih atau tidak. Tidak bisa memverifikasi kita sesuai SOP atau tidak. Meskipun saya sudah menjelaskan sesuai SOP yang kami lakukan sama persis. Datanya tadi saya verifikasi ya. Saya siap yang lain melakukan. Nah ini kemudian disampaikan asumsi tuduhan mereka datanya beda, mereka nggak bisa verifikasi dan seterusnya. Kemudian disanksi tidak bisa, harus menyerahkan dulu ke Dewan Etik sebelum dipublish. Tapi bukan itu poinnya. Ada kalimat di sanksinya itu dan diumumkan ke publiknya itu. Oke. Nah sebelum lanjut ada beberapa hal lagi sebelum saya lupa Bang Hanta terkait dengan aplikasi. Kan Prof Hamdi yang pertama mengatakan sudah expire ketika ingin diuji coba di aplikasi sempat ditunjukin nggak pada pertemuan penuh? Aplikasi di handphone sempat ditunjukkan. Aplikasi ya, bukan server ya. Iya. Nah, aplikasi yang seperti ini contohnya ditunjukkan. Apakah betul pertama keterangannya memang udah expired sehingga udah habis masa kontraknya atau habis masa? Jadi dua hal, aplikasi sama server ya. Kalau aplikasi kita, contoh aplikasi itu ditunjukkan. Aplikasi itu artinya yang dipegang oleh surveyor, enumerator, surveyor gitu. Yang kedua, makna server itu memang si tim saya ini tidak bisa mengakses lagi. Saya ngulangi tadi, ibarat kalau tim IT saya menjelaskan, udah bergantian, studionya udah dipakai sama bukan sudah expired. Maksudnya sudah tidak bekerja, udah istilahnya? Ya bisa juga. Kalau mungkin ada kalimat bukan expired ya, tepatnya apa kalian istilahnya bilang? Sudah di-off-kan kata mereka. Sudah di-off-kan. Udah ganti sesi. Udah ganti sesi ya apapun lah mau dibilang sudah ganti sesi. Udah nggak langganan, udah nggak langganan lagi. Sudah nggak langganan lagi untuk yang itu, mungkin iya juga. Untuk yang survei DKI. DKI-nya nggak ada lagi. Memang di Jakarta itu nggak bisa diakses lagi. Ini misalnya di handphone saya, survei 2 bulan lalu atau 2 minggu yang lalu nggak ada lagi karena sekarang lagi running beberapa survei. Tapi kan bukan dalam makna, memang tidak ada lagi di kami. Bukan aplikasinya yang nggak langganan, tapi page Jakartanya udah nggak. Persisnya itu. Kalau kurang lebih gitu ya, karena nih langganan tuh kan kayak kita, wah mau nonton Netflix nih,
waduh nggak bisa lagi nih, lalu udah nggak langganan lagi, udah nggak bisa akses lagi. Jadi kami sewa punya Total Politik ini ada ruang studio berapa ya? Iya, misalnya 10 misalnya di sini ya. 10. Ini lagi survei Jakarta studio ini udah gantian. Nah Jakarta udah nggak ada lagi nih sekarang di studio yang 10 ini. Sudah ganti Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, nggak ada lagi. Ya. Bulan depan yang Jawa Timur ini juga udah nggak ada lagi kan? Ganti yang baru lagi udah nanti ganti kan? yang baru lagi. Nah, tapi datanya di arsip oleh orang IT dan mereka ini nggak paham memang. Saya apa adanya. Tim statistik saya nggak paham tadi mana istilahnya Mas Budi sampah tadi di mana sampah mereka memang nggak tahu. Setahu saya ya lihat tim saya kalau lihat rekamannya kan udah nggak ada lagi Prof, udah lagi karena dia nggak mikir kan mau ditanya itu. Laporan pandangan mata aja maksudnya memang nggak ada kan. Memang nggak ada lagi dalam bukan apa ya akses dia nggak ada lagi. Tapi kan kemudian beberapa hari kemudian kan ada sidang kedua, ada kecuali kami nggak pernah menyusulkan data itu. Nah data itu kan disusulkan kalau punya etikat baik lah beri kesempatan. Oh sudah ada ini poltreking, kita kirim videonya. Videonya gimana Pak Mas Rudi yang ngirim ke Prof Hamdi? Dikirim ke sana. Ini videonya servernya sudah siap dari tim IT. Nah kita minta beliau nggak minta. Oh ya udah datang sini. Kami periksa semua. Nah, itu tidak terjadi sayangnya. Langsung diputuskan. Malah dibilang ke Mas Dudi tadi malam, kami sudah mengambil keputusan yang sama Prof Saiful tadi. Sudah diambil keputusan tadi malam. Kemudian data kita baru dikasih jam 10, tapi data kita diambil. Dibilang tidak sama. Padahal dibilang udah ada keputusan. Saya juga bingung. Tadi malam sudah diambil keputusan, tapi data kita menjadi bahan untuk mengambil keputusan. Tapi data kita ini nggak diverifikasi lagi. Di persidangan menuju keputusan itu ada perdebatan sengit nggak, Bang Hanta? Yang lebih apa namanya? Yang lebih sengit. Ya, antara yang lebih dalam dibanding tanggal 29. Antara poltreking dan Prof Saiful Mujani soal tadi PSU sengit sekali malam itu. Dominan itu. Pak Prof Hamdi nggak begitu lagi di video itu kalau lihat. Apalagi Prof Asep nggak terlalu dominan ya, nggak terlalu banyak. Jadi cukup sengit malam itu. Kemudian semuanya server sudah kita kirim videonya. Kalau mau tidak diminta memang sayangnya itu. Kita sudah siap. Ini gambarnya ya. Kemudian kita kirim juga data mentahnya. Tadi yang dibilang rapi lebih bersih tadi sudah ada. Memang betul yang pertama belum. Karena kita tahunya nggak mikir ke macam-macam kan, bawa apa adanya tim saya itu. Survei selama ini nggak mikirin yang mentah itu, dia udah bawa yang ini. Nah tapi karena diminta, ya akhirnya kan ada. Harusnya ini diperiksa. Diperiksa sih, disimpulkan. Katanya dua data yang berbeda disimpulkan. Harusnya tanya cara membacanya, bedanya di mana. Kemudian servernya kan sudah ada. Kalau memang mencari kebenaran akademik ya, kan sudah ada. Jangan hanya bicara yang satu tidak bisa menghadirkan. Kan toh setelah itu ada. Nah, mari periksa, misalnya kita buka sama-sama. Kayak di sini misalnya bisa nggak? Misal Mas Budi, Mas Ari, tapi kurang kerjaan nanti kita Mas Budi. Kita undang ahli statistik pihak ketiga ya. Lihat, nah kita siap ini apa namanya servernya, ini data mentahnya. Tapi sekali lagi saya ulangi. Server dan data mentah itu nggak pernah kepikiran kami selama ini. Udah kami ngambil data terverifikasi, yang dipublish di Quick Count televisi segala macam. Sehingga pada proses audit atau pemeriksaan itu nggak bisa dihadirkan karena yang pertama ini agak hang juga komputer ini Mas untuk menghadirkan data raw ini kan. Saya ngerti nih logikanya yang di praktek kami sehari-hari ini, Bang Hanta. Kalau saya ditanya video YouTube-nya Total Politik versi mentahnya, itu di satu tempat tuh, gampang nyarinya. Bahkan di YouTube aja bisa kita download. Iya kan? Cuma kalau per memori kamera satu-satu, saya harus bongkar server saya dulu gitu. Betul. Baru saya bisa dapat memorinya satu-satu nih isinya gitu. Tidak bisa langsung kan? Iya, betul. Tidak bisa langsung. Nah, kalau dibuka di kamar yang 10 kita sewa sama Total Politik, nggak ada lagi. Kamar 10. Iya benar-benar. Iya, studionya. Iya. Survei berganti. Amin. Amin 20-30 lah. Pas dibuka nggak ada lagi. Ya mungkin bagi statistik udah nggak ada lagi. Mungkin ada bagi persepsi udah off kayak handphone udah. Tapi kan bisa di-on kan lagi oleh tim IT. Bang ada satu lagi ini sekalian aja ya. Prof Hamdi kemarin sempat katanya iya bagus ingatkan saya bisa jawab betul. Menguji coba. Ayo kita uji coba. Gue masukin data ini nanti lu keluarnya gimana?
Itu katanya juga nggak bisa berlangsung dengan baik tuh. Proses simulasi. Nah, Prof. Hamdi katanya ingin mengajak untuk mensimulasi gimana sih cara masukin random ya? Random. Bener nggak ada proses itu? Aplikasi lu mana? Gue coba masukin data deh. Yang ada kan sebenarnya kendalanya karena soal di LSI itu kan pakai kuesioner kertas. Ya. Nah di kita dia kertas langsung dibandingin. Data kan bisa dibandingin. Nah di kita mereka mau bandingin kuesioner mana yang dari kuesioner asli itu betul. yang raw data tadi. Padahal bagi kita kalau di digital udah nggak ada bedanya sebenarnya gitu. Ya. Jadi gini, ya kalau yang LSI kan ada kertasnya dilihat ke raw data itu, meskipun ditemukan nggak signifikan katanya ada. Nah, mungkin beliau membandingkan sama dengan poltreking. Nah, pada saat itu kita nggak ada ini, tapi ini kan juga tadi sama dari server. Jadi nggak ada yang bisa disimulasikan di situlah intinya. Bukan disimulasikan, mungkin mau dibandingkan data mentahnya katanya. Ya tadi kan saya menyampaikan berulang tadi. Ya. Kita pada saat itu memang belum bawa, bukan tidak ada, belum dibawa pada saat itu. Tapi kan sidang setelah tanggal berapa? Tanggal 2 ya. Yang disusulkan tanggal 2 apa 3 itu ada. Ya. Jangan ambil kesimpulan dulu. Nah, ketika ada, periksa. Jadi artinya untuk mengaudit ini emang IT forensik ya, nggak ada cara lain nih berarti kalau pakai server, pakai aplikasi ini Bang, atau gimana Bang? Tidak harus sebenarnya, tidak harus. Asalkan kita memahami dan mau jangan berposisi dulu lah ya. Ini datanya nggak tahu si A, si B ini yang benar siapa ya. Jangan dibandingin dulu kamu Budi kenapa beda sama Ari. Pokoknya saya jangan memposisikan diri bahwa Mas Ari yang benar. Lalu saya cari-cari yang Budi, nggak boleh itu ya. Nah, pokoknya poin paling penting itu. Kalau kemudian kenapa ketawa? Artinya Mas Hanta melihat udah ada hasil sebelum pemeriksaan dong? Enggak. Ada posisi dulu dong? Ya jangan sampai kan saya bilang. Kasih dulu cerita tadi dulu. ada apa? WA tadi kan? Apa tadi ini? Kita lihat hasilnya apa beda signifikan dengan LSI. Oh ini WA-nya nih. Coba gua baca ya Mas. Iya ini. Oh ini Dinda. Kalau benar kita adili, udah lama persepsi nggak mencat persepi nggak mencat anggotanya. Kalau benar kita adili. Oh nggak ada bilang adili semua ya? Nggak ada semuanya, betul. Nggak ada semuanya. Ada lihat hasilnya apa beda signifikan dengan LSI. Mohon sekretariat inventarisir. Ya ini poltreking masyarakat dan poltreking ini bahas poltreking semua. Dan di sini kan angka poltreking, ada yang bilang ini angka poltreking. Langsung dijawab nih angka poltreking ini. Sedang bahas poltreking atau semua? Iya betul juga. Nggak ada kata semua sih sini Dinda. Iya kan? Iya. Coba. Kenapa bisa sampai kesimpulan nih? Ya, jangan punya posisi dulu Dinda. Audit dulu baru kita punya posisi. Ini gimana tondo-tondonya? Apakah hanya ini aja ya, atau tadi, di luar ini juga Bang? Di luar Bang ini Hanta punya. Di luar ini tadi pertanyaan Mas Ari itu bagus. Cara mengauditnya. Tadi saya bikin gini sebenarnya cara mengauditnya. Sederhana, kelihatan memang agak repot, susah ya. Tapi kerjaan survei kan kerjaan repot. Iya Bang. kan, Ini kita saya bilang data kami itu basisnya digital. Data digital itu yang mentahnya justru rapi. Tidak berantakan. Nah dituduhin kok lebih rapi, ya memang lebih rapi, belum diapa-apain, saya ulangi. Data terverifikasi kami agak berantakan ya. Agak berantakan artinya ya sudah proses verifikasi, sudah tidak rapi lagi, ada variabel yang berubah dan sebagainya. Dan ini kan bisa. Nah, yang terjadi pada pemeriksaan pertama itu, kami bawa data set bersih kami ini, bersih tapi berantakan. Data versi kami data matang, data terverifikasi, tapi memang berantakan. Ini yang kami bawa karena ini yang kami publish. Dan ini yang terverifikasi. Ini kan tulisan rilis dengan angka ini kami publish. Nah, karena kami dipanggil, kami mundur ke sini kan. Kami publish, ini datanya yang kami bawa. Ini yang kami bawa. Kemudian mau dibandingkan hari itu dengan data ini, kami memang belum yang tadi yang cerita teknis. Nggak siap ya. Nah, nggak siap. Belum disiapkan. Tapi belakangan kami kirimkan. Nah, ini sudah kami siapkan semua. Yang dibilang kok lebih bersih, ya memang lebih rapi kan karakter digital itu. Nah, tapi apapun terakhir data itu sudah kami serahkan dan tidak ada diperiksa lagi. Jadi kalau tim saya ini ada ketidakmampuan asosiasi membaca data poltreking Indonesia karena menggunakan perspektif survei analog, istilah kita tanda petik,
belum memahami konsep verifikasi secara digital. Kami kan verifikasi digital, jadi kesannya tidak rapi. Dan kami punya konsep bahwa format yang rapi sebagai data mentah. Format rapi, data mentah. Format tidak rapi, data matang kami. Gitu. Politik Indonesia memiliki konsep itu. Itu yang tidak ketemu sebenarnya. Sementara format yang tidak rapi sebagai data bersih. Karena proses verifikasi sudah dilakukan, ditunjukkan oleh perubahan pada variable labeling. Jadi label-labelnya udah berubah, ada turlang dan sebagainya. Nah, terus sementara mereka asosiasi beranggap format rapi pada raw data, dashboard data yang diserahkan tanggal 3 sebagai data bersih. Dan format tidak rapi pada data terverifikasi diserahkan pada tanggal 28 itu sebagai data kotor. Jadi kebalik. Ya. Jadi ini masalah ini ya, mazhab metode pemeriksaan ya? Ya, mazhab digital kami dan manual. Berarti belum pernah ada presiden sebelumnya yang menggunakan instrumen digital di audit berarti? Setahu saya belum Di ya. asosiasi? Belum. Oh ini yang pertama berarti. Jadi pengalaman pertama. Dan saya nggak tahu lembaga lain, tapi kami memang sudah terdigitalisasi, sudah digitalize semua sampai random itu digital juga. Tapi nggak pakai kertas lagi. Bang Hanta waktu membuat nih digital ini punya punya proyeksi nggak terhadap apa yang terjadi kayak sekarang ini, apalagi kan seperti yang Bang Hanta bilang tadi, rezim Dewan Etiknya ini rezim manual. Memang itu tidak sampai terpikirkan bahwa ini nanti dia audit, karena ya kita apa adanya ya. Kemarin survei Pilpres, survei Jawa Timur Pak Prabowo, kita sangat akurat. Dengan cara ini juga, quick count, survei kita survei Pilpres ya, survei Pileg, quick count, semua sistem ini. Ya kita jalanin Mas Ari. Ya beginilah adanya, nggak pernah kepikiran mau di audit. Maka tim saya bawa itu, ya dia bawa yang sudah terakhir itu. Ya itu saja. Tim saya datang apa adanya. Saya nggak menyebut tim saya polos, tapi mereka datang apa adanya. Iya, polos sama apa adanya itu beda-beda tipis. Beda tipis ya, ya itulah saya bilang. Sama kayak Partai Demokrat dan klub bola voli Lavani lah, itu beda-beda tipis lah ya. Itu sombong dan optimis ini kan beda tipis. Nah, itu kan saya sayangkan di dalam keputusan itu kan LSI disimpulkan, saya bukan sedang bahas lembaga lain ya, karena konteksnya kan membandingkan poltreking kan, LSI disimpulkan sesuai SOP, tidak ada catatan lah, bersih di keputusan itu. Padahal tadi kan ada soal PSU, kenapa enggak itu saja disampaikan ke publik, ada perbedaan. PSU 60 menurut rekaman kami itu tidak muncul. PSU bahkan dibilang 4-1 gitu. Tapi kan dibilang LSI susah gitu mendapatkan kelurahan. Kalau susah kan berarti banyak kan kemungkinan berpindahnya kan. Kalau hanya 1 nggak susah. Kalau 4 nggak susah sebenarnya kan gitu. Nah itu tidak muncul. Yang kedua yang saya sayangkan tidak muncul, diinformasikan bahwa Pak Prof. Saiful Mujani juga hadir di pemeriksaan yang kedua dan cukup dominan perdebatan dengan. Kenapa? Apa concernnya Bang Hanta, Prof. Ipung hadir dan cukup dominan dalam pemeriksaan? Kalau tidak salah, Mas Dwi ada penjelasan tidak ikut dalam pemeriksaan ya? Tidak disebutkan secara eksplisit. Tidak disebutkan, seharusnya disebutkan juga ikut ikut juga dalam pemeriksaan. Walaupun Zoom ya. Walaupun Zoom. Semuanya Zoom kan yang pemeriksaan kedua itu kan. Semuanya Zoom semua kan. Iya. Meskipun Zoom. Dan perdebatannya cukup. Nggak, emang concernnya Bang Hanta kenapa Prof. Ipung ikut meriksa apa nggak ikut meriksa? Karena ada Prof. Ipung malah karena di konferensi pers tidak disebutkan ya. Betul. Jadi biar utuh, maksudnya biar utuh. Oh, sebenarnya iya. Ya, biar utuh. Jadi kalau nggak salah ada statement bahwa Prof. SM nggak hadir ya di pemeriksaan pertama. Betul memang. Iya, pertama. Karena cedera ligamen tadi kan. Iya, tidak hadir yang pertama tapi yang kedua hadir dan cukup dominan. Mungkin paling dominan ya di antara 3 Dewan Etik itu. Anda mempermasalahkan kehadiran Prof. Ipung di situ? Bukan mempersoalkan kehadiran, justru bagus hadir. Cuma disampaikan utuh ke publik kehadiran itu. Oke. Bahwa bukan Prof. Amdi saja yang memeriksa poltreking. Oke. Tapi secara substansi Anda tidak masalah kalau Prof. Ipung juga ikut mengaudit malah ya? bagus. Berarti Prof. Ipung juga ikut memeriksa ya berarti ya? Ikut. Meriksa yang kedua. Yang kedua. Karena di hari pertama nggak ada, cuma Prof. Amdi sendiri kan? Betul. Yang kedua ikut dan malam itu katanya diambil keputusan. Soal quorum pemeriksaan pertama Anda juga nggak masalah kan poltreking kan ketika Prof. Hamdi sendiri yang memeriksa? Ya pada saat itu kalau saya tanya tim kita
akomodatif lah kerjasama, nggak mikir macam-macam kan, apa mau lanjut terus dijawab, oke lanjut gitu, ikut bahasanya ya, ikut aja Prof gitu ya jawabannya Mas Duri ya, ikut aja Prof gitu. Jadi akomodatif lah karena kita berpikir nggak mikir macam-macam, saya nggak menggunakan kata polos tim saya, apa adanya. Tapi diminta datang. Kalau macam-macam saya kan misalnya gitu ya. Udah mundur, bikin surat pengunduran diri. Nggak bisa, nggak keluar ke publik gini. Tapi kan kita datang justru niat baik, tidak ada apa-apa. Ya pastilah kalau ada ketidaksempurnaan teknis, ya ibarat udah punya surat segala macam-macam, wah ditemukan ada bannya kurang standar. Ya mungkin human error mungkin 1-2 akan ada. Tapi itu tidak mengganggu secara umum perolehan data. Jadi data yang kita publish itu adalah data yang dari terverifikasi Mas Budi, Mas Ari. Data terverifikasi. Dan data terverifikasi ini sebelum ke dashboard yang mentah ini ada proses verifikasi yang sudah kita lakukan lama. Dan ini ketika diminta kita buka juga, kita bandingkan juga angkanya. Nah yang diterverifikasi ini angkanya sekian, pembobotan dan itu dilakukan pembobotan untuk proporsi, yang itulah yang kita publish. Saya ulang sekali lagi, kami tidak ubah 0,11% pun. Kalau ada memalukan saya sama statistik, tim saya yang kerja bersama dan seterusnya. Mereka sudah bersama lama, sudah sebagian ada yang baru, dan ya mereka melakukan. Meskipun kan gini Bang Hanta, saya lihat Anda begitu reaksinya cukup dalam ketika merespon proses audit ini gitu, dari hasil dari proses audit Persepi. Menurut Anda nggak ada yang salah dalam metode dan perjalanan Anda dalam melakukan survei? Metodenya tidak. Saya sudah sampaikan. Dan kami gabung ke asosiasi yang baru. Saya mengklarifikasi juga metode yang sama. Jadi dari A sampai Z nyusun instrumen. Jadi sebelum survei itu, Mas Budi, Mas Ari, kita menyiapkan 2 hal. Siapkan SDM, siapkan instrumen. Instrumen itu kuesioner, sampling segala macam itu. Nah, terus di training mereka, setelah di training dia turun ke lapangan selama seminggu maksimal. Nah selama seminggu inilah mereka datang ke lapangan. Pergerakan mereka dipantau. Kita nggak tahu udah semua lembaga survei belum. Memantau geolocation dia, dilihat dia betul nggak. Terkirim semua datanya ke pusat. Nah selama sebulan itu, selama seminggu itu. Kemudian dia wawancara, dia kirim, wah ini diperiksa selama seminggu itu. Nah seminggu itulah proses verifikasi yang saya bikin menjadi tidak rapi lagi. Dan SOP-nya kita lakukan sesuai SOP semuanya. Tidak ada satupun yang dilanggar. Semua dari A sampai Z. Nah kembali ke pertanyaan saya tadi, Bang Hanta begitu reaktif gitu ya, atau reaksinya begitu dalam gitu ya. Karena disebutkan tidak bisa memverifikasi. Nah, padahal kan kalau kita lihat hasil putusannya Dewan Etik kan sebenarnya nggak dapat hukuman apa-apa gitu Bang. Cuma misalnya kalau kata Prof Hamdi ini udah ringan sekali, harusnya Hanta nih sayang sama gua gitulah kurang lebih gitu ya. Karena hukumannya kan cuma kalau mau rilis lagi harus lapor dulu. Tapi gitu itu kan diumumkan ke publik. Apa yang Bang Hanta lihat dari hasil putusan itu, dampaknya dan potensi dampaknya? Publik kan tidak semuanya seperti Mas Budi, Mas Ari yang detail, cerdas membaca itu. Taunya poltreking disanksi, diumumkan ke publik. Padahal yang diumumkan ke publik itu dalam kode etik di websitenya Persepi itu kalau pelanggaran berat dan dikeluarkan dulu yang kasus 2014. Dikeluarkan, diumumkan. Kami apa isinya kan kami disanksi, diumumkan. Diumumkan ke publiknya ini memiliki konsekuensi. Jadi harusnya selesai kita sama kita aja di situ. Ya kalau memberi nasihat niatnya bagus itu satu ya. Selesai kita sama kita nih. Bukan soal kalau niatnya ingin memberi nasihat kemudian tidak perlu diumumkan ke publik, oke. Tapi kalau mau diumumkan ke publik atau tidak juga nggak masalah bagi saya. Tapi poinnya jelaskan kesalahannya dulu. Tapi jangan direvisi sekali lagi. Kalau di situ kan tidak jelas kita melanggar kode etik yang mana. Tidak disebutkan melanggar apa dan kesalahan apa, tapi dihukum. Sanksi itu kan hukum kan bahasanya. Tapi disanksi, dihukum. Nah, itu aja logika itu yang menurut saya nggak masuk ya. Nah, karena itu saya karena dibilang mereka tidak bisa memverifikasi sesuai SOP, ya saya jelaskan kami sesuai SOP. Dikatakan bahwa datanya
tidak apa tadi tidak sahih atau beda, saya jelaskan ini tidak beda. Ya tugas saya kan mengklarifikasi saja bahwa itu, dan kalau kemudian ada dewan etik yang lain atau profesor statistik politik yang lain yang jadi wasit, murni wasit, nah saya sangat senang sekali gitu. Mana wasitnya nggak murni wasit ini? Enggak, maksud saya betul-betul betul-betul ya, maksud saya misalnya saya gabung ke Presisi ya, di teman-teman di Presisi yang baru. Salam presisi. Salam Presisi. Nah, di dalam sana itu memang dari guru besar yang tidak memiliki lembaga survei. Ya, jangan sampai, maksud saya mereka misalnya saya anggota Dewan Etik yang berbeda lembaganya Mas Budi dan Mas Ari. Ya. Lembaga Mas Budi ini dulu yang mendirikan saya juga. Oh, ada kaitan ini. Punya saya juga. Kalau kata Mas Duri, jangan sampai saya sebagai Dewan Etik memanggil diri saya sendiri. Mewakili lembaga ini. Yang lembaga ini yang diriin saya juga misalnya kan. Lalu belakangan lembaga saya yang pakai nama saya merilis survei juga. Kan biar elok maksudnya. Meskipun kalau misalnya ada dispute pada misalnya SMRC gitu misalnya, itu kan Prof Ipo nggak bisa ikut menyidang kan menurut Prof Hamdi gitu. Kalau misalnya lembaga yang masih dipimpin sama salah satu anggota Dewan Etik gitu kan, iya Bang? Ya tanya Prof Hamdi gitu. Iya. Ya kalau Prof Hamdi gitu nggak boleh kalau ada konflik of interest nggak. Betul. Nah itu udah. Poin itu bagus itu. Tidak boleh ada konflik of interest. Bagus itu. Anda lihat ada konflik of interest dalam putusan pada Poltreking? Saya ngomong untuk lembaga ke depan, asosiasi itu yang jadi Dewan Etiknya tidak boleh konflik of interest. Tidak boleh konflik of interest. Artinya dia tidak berurusan dengan para anggota-anggota ini. Kedua, kita berharap anggota itu equal sama semuanya. Emang di Persepi nggak sama semua? Enggak, saya nggak sedang bahas Persepi. Tapi kalau Mas... Ini canggihnya dia bos, pasti kita akan tanya gitu kan. Nah, dia bilang gue nggak bahas Persepi, gue berharap ke depan ya. Canggih bos kawan. Dan lembaga itu sehat, tidak hanya di politik, di lembaga survei asosiasi juga tidak boleh ada oligar, tidak boleh ada oligarki. Emang pertanyaannya kayak dia pasti mancing kita tuh. Ini buat ke depan. Ya buat ke depan. Ya buat ke depan. Tidak ada boleh oligarki apalagi kalau presenter normal emang ada oligarki Bang. Itu presenter normal. Nah, kalau ini udah hebat ini. Udah tahu. Bukan abnormal ya. Iya, udah tahu. Bakal digocek bagian ini kita. Oligarki juga nggak boleh, apalagi hanya di satu orang yang sangat dominan menguasai, itu tidak boleh. Itu ke depan. Ke depan, betul. Yang kemarin nggak tahu ya kan. Ya nggak boleh lagi. Saya kan tidak berada di sana lagi. Itu kan nggak bagus, ibarat mentang-mentang mantan ngomong kejelekan nggak boleh, itu nggak etis lagi. Udah, saya cerita pada data saya saja. Gitu. Nah, data saya sampaikan, ya saya berterima kasih. Kemarin giliran Pak Prof Hamdi Muluk, hari ini saya yang menyampaikan. Jadi jangan ada wasit menangkap pemain lah kalau kata teman-teman saya. Gitu. Oh kemarin ada gitu Pak? Ya itu presenter normal. Ya. Jangan terpancing loh Bang Anta. Kedepan jauh oligarki. Wah gimana? Enggak itu. Ini tipu-tipu kampung lah istilah kalau Panda bilang kan. Ya paling tidak saya ingin mencoba menyampaikan apa adanya. Mas. Tadi cerita proses pemeriksaan, termasuk data, ya saya bisa bertanggung jawabkan gitu. Nah, pertanyaannya gini Bang, kalau di masa depan di asosiasi agar tidak ada problem kayak gini lagi, apa yang dibutuhkan oleh asosiasi gitu agar bisa menurut Bang Hanta itu bisa lebih menghadirkan kepastian gitu untuk ke depan nih dengan apa yang terjadi hari ini gitu. Ya, satu nilai-nilai yang kerap disebutkan imparsial, equal, setara dan sebagainya itu harus betul-betul komit diterapkan. Dimulai dari apa? Punya dewan etik yang betul-betul tadi itu, saya ngulang lagi. Dalam makna kredibel, dia tidak konflik of interest. Dia memang fokus tidak berada di sana. Kemudian yang kedua tidak boleh segelintir yang dominan oleh segelintir kelompok saja, itu tidak boleh ada untuk ke depan itu tidak boleh. Supaya kalau misalnya
Mas Budi dan Mas Ari ketika akan dipanggil ya berani juga. Nah, meskipun menarik juga itu. Ini bercandaan saya ya, teman-teman. Kenapa Foxpol duluan keluar itu? Nah, kawan ini belum kan dipanggil NTT-nya. Ini kan Foxpol ini indikator. Nah, ini Pak Mas Pangi, ini Mas Burhan gitu. Gitu. Kemudian kasih kode terus kawannya bos ya kan? Enggak. Meskipun mungkin tidak ada hubungan orang bilang, tapi kan ada konteks ya Mas Ari ya. Kemudian Mas ya tapi kita menghormati lah semua pilihan masing-masing. Tapi aku baru tahu di PPI ini teknis gimana Bang? Teknis ini kan barang baru nih. Ya. Pertanyaan saya di teknis sih, apa yang dibutuhkan gitu? Apakah Dewan Etik itu ke depan harus punya sertifikasi? Pakar IT-nya atau gimana? Atau punya sertifikasi sendiri nih, ya kan? Kami semuanya istilahkan era baru digitalisasi survei. Mantap. Nah, di situ itu yang kami terapkan. Kami semua sudah semuanya Mas Ari. Tapi saya nggak tahu ya apakah ada lembaga survei yang melakukan semacam ini. Sampai randomisasinya kami lakukan secara digital. Itu justru tersentralisasi ya, saya baru ngeh juga ya. Iya. Karena dimasukin ke aplikasi, dikocok sendiri itu. Iya benar. Softwarenya di pusat kan, gitu. Saya baru ngeh juga. Betul. Jadi ya karena kalau kok dikocok sendiri nggak masuk ke mekanisme kocokan ala normal lagi ya gitu kan? Karena yang ngocokin udah mesin. Ya, iya, itu dia maksudnya. Kan makanya enumerator di bawah bisa langsung kalau salah pengertian kan, wah poltreking yang ngocok mengacaknya surveyornya sendiri dibiarkan. Bukan, dia hanya menginput aja, nanti keluar angkanya, bukan dia yang milih. Iya. Gitu. Betul nih. Para jumhur survei ini harus punya metode baru juga nih terkait dengan ini kan. Terutama yang tadi paradigma data kotor data bersih itu penting itu. Di digital datanya rapi di data mentahnya. Kami memasukkan variabel verifikasi di data matang kami. Menjadi berantakan. Karena langsung diinput kan, jadi pasti rapi. Betul. Gitu. Kalau nggak lengkap isinya nggak bisa upload kan. Kalau di digital kan kayak gitu. Kalau kuesioner mau lengkap nggak lengkap isinya bisa dikumpulin kan, tinggal si verifikator siapa namanya ini koordinatornya yang periksa ini nggak lengkap nih, ini turun lagi nih, ini lagi nih gitu. Kalau mesin otomatis out kalau gitu kan. Kalau kan kayak lu, kalau inputnya nggak lengkap. Iya, kan kayak lu ngisi daftar Gojek aja. Kalau lu ini tanggal lahir lu belum masuk nih, dia kasih tahu kan, nggak bisa diupload kan. Iya betul. Oh iya ada. Balik lagi sini Dinda. Iya, balik lagi. Nah, ini email emak lu belum masuk nih, Rini Kobul nih. Sebagai penjamin lu. Kan nggak punya istri, jadi. Iya benar. Lu nggak usah panjang-panjang lu. Ke depan. Iya, tidak boleh. Iya, gue baru ngerti. Kenapa? Ini masalah paradigma sih ya, paradigma dan. Gue baru ngerti Iya benar. Masuk akal. Nah, sebelum dirilis itu bukan yang mentah ini langsung dipublish, ada verifikasi kita. Verifikasinya apa? Tadi itu. Latitude, longitude-nya dilihat, titik ordinatnya. Nah, kemudian wah ini nggak memenuhi, selama seminggu kita masih tukar orang. Surveyor udah dia udah suruh turun, udah nggak bener juga, ada turlang. Nah, proses turlang dan sebagainya. Makanya, tapi semuanya bisa dijawab. Ada penjelasannya. Atas ya gara-gara paradigma tadi cara membaca keliru ya bisa keliru semua. Loh kok variabelnya yang ini ada kolom ini ada. Ya memang beda formatnya. Di sini format verifikasi, ini format server. Nah, ini dashboard. Agak di luar problem data ini, Bang. Kalau saya tuh selalu senang merasa berkah gitu orang-orang pintar yang bertikai. Kalau mereka bertikai kita dapat pelajaran. Benar, gue senang nih makanya. Kalau orang tolol yang bertikai kan udah mampus aja lu udah gitu. Gue ngomong ke Bang Hanta gini, Bang, mungkin konten ini kurang menarik dan ramah algoritma digitalnya Total Politik. Artinya penontonnya mungkin nggak sebanyak penyuka persoalan tipu-tipu politik seperti yang kita bisa bahas ya. Tapi ini penting buat pembelajaran sendiri. Nah, gitu artinya ini kalau misalnya contohnya ya, Surya Paloh waktu kalah di Golkar itu nggak bikin Nasdem, mungkin dia udah punya faksi yang besar sebagai penyeimbang juga di internal Golkar. Nah ini jadi saya kayak Nasdem dan Pak Surya ini. Iya misalnya kayak gitu. Kenapa Abang keluar gitu loh maksudnya. Kan harusnya kan kalau Abang punya hipotesis ada oligarki dan lain-lain kan kalau nggak ada yang mengimbangi kan. Ciptakan oligarki baru. Iya nggak ada yang ngimbangi kan nggak ada kompetisi akhirnya. Nggak ada kompetisi, value-nya nggak kelihatan satu sama lain. Iya kalau ada
satu naga harus ada naga kedua. Iya. Nah gitu kan sampai nanti ada 9. Nah gitu deh kan. Kalau ada 9 udah saling mengimbangi tuh. Abang cocok juga naga ke 10. Itu kenapa Bang? Kenapa memilih keluar gitu? Ketimbang berkompetisi di dalam, karena ini secara mazhab dan paradigma kan hal baru yang Penting. yang mana ini bisa membantu Persepi juga ke depannya untuk lebih berkembang kan gitu. Ya, saya melihat ini bukan sekedar organisasi per organisasi, asosiasi per asosiasi. Ini soal kepercayaan publik juga ya terhadap data survei. Jadi kita bisa berjuang, saya istilahnya kalau mungkin semoga tidak berlebihan ini mencari keadilan. Jadi data ini kalau saya tidak bisa mendapatkan keadilan itu ya untuk apa bertahan di sana gitu. Dan tentu dengan segala hormat ya. Masing-masing, nah, dengan catatannya masing-masing, tapi poin saya meskipun itu bagus poinnya, ya memang cukup berat. Tapi saya kan nggak bahas oligarkinya di mana. Saya memimpikan. Seandainya ada oligarki juga saya bilang, bukan Abang mengatakan di. Tapi saya pinter juga lu Carun. Tapi pinter juga dia menjebak pertanyaan. Ini presenter ini nih. Jago Bang. Abnormal Bang. Kalau saya mengiyakan berarti saya udah ini. Ya, lu hati-hati juga Bang. Jadi menurut saya tidak mohon maaf ya kalau sudah mantan kita nggak ini, kemudian kita tidak etis juga saya ngomong ini, tapi saya ngomong saya pengen. Ini decision making Abang basisnya soal keadilan berarti. Abang merasa diperlakukan tidak adil. Salah satunya itu, kedua saya ingin mempertahankan data kami supaya tidak jadi bola panas seperti di keputusan itu. Kemudian juga yang Dewan Etik yang sangat saya sayangkan ya, jangan sampai misalnya keluar dari etik itu sendiri. Yang saya sayangkan ada percakapan di WA Group itu. Nah itu yang sangat saya sayangkan. Dan mungkin tidak semuanya ketika ada kalimat itu butuh keberanian untuk merilis. Coba baca kalimat itu, butuh keberanian untuk merilis. Bukan saya merasa saya berani ya, mungkin tidak semua orang berani berbeda dalam makna bukan asal beda ya. Saya punya data, saya terserah mau bilang polos. Bang Hanta polos sih kalau pinter misalnya coba keluar dulu atau apa. Nah, bukan pinter, ini polos tuh lawannya pemain Bang. Oh gitu ya. Bukan pinter. Lawan kata. Sama-sama pinter mungkin. Iya, sama-sama pinter. Saya apa adanya ya. Beliau saya apa adanya. Kalau saya mau aman, waduh nggak berani saya beda. Apalagi data saya ini nggak benar misalnya. Udah aman aja nggak usah rilis. Mas, tapi kan saya memilih saya rilis. Apalagi kalimatnya itu sangat kita sangat menghormati dengan segala beliau. Ya beliau. Kalimat itu butuh apa ya? Bagi sebagian yang masih muda-muda itu butuh keberanian untuk rilis. Dan saya sampaikan teman-teman. Coba mana kalimatnya gue baca lagi Bang. Ini saya bilang Bismillah rilis data kita apa ada. Coba lu pakai suara presenter lu itu baca itu coba. Ini gue baca awal. Kronologi ya. Ada flyer. Ada foto flyer poll tracking. Evaluasi kampanye debat dan tren kekuatan elektoral kandidat Pilkada Jakarta. Poll tracking. Ya. Rilis survei Pilkada Jakarta 2024 by Poll Tracking Indonesia. Kamis 24 Oktober 2024. Ya, live di Poll Tracking YouTube, Poll Tracking TV. Wah, paten. Harusnya rilisnya di sini juga nih, Bang. Ya kan? Rilis Poll Tracking dipercepat keterangannya. Kata yang bersangkutan. Terus kita bawahnya lagi kita lihat hasilnya. Apa beda signifikan dengan LSI? Mohon sekretariat inventarisir agar lembaga survei nggak bingungin masyarakat dan konsumen. Kemudian ada anggota juga yang merilis bocorannya nih. Angka poll tracking sudah beredar kan 51,6 dan 36,4. Maksudnya 51,6 ada angka RK. 51,6 itu RK kan? RK betul. 36,4 itu Pramono Anung. Beliau membalas lagi, kalau benar kita adili. Udah lama Persepi nggak mecat anggotanya. Jadi kalau benar beda, kalau benar poll tracking ini beda, kalau benar datanya begitu, tadi kan atasnya kan angka poll tracking. Iya. Nah kalau benar itu angka poll tracking yang bocor tadi itu, kalau adili. benar kita adili, apa habis itu? Sudah lama nggak udah mencat lama Persepi nggak mencat anggotanya. Tapi kan pada faktanya yang diadili LSI juga, harusnya, iya kan? Yang diadili kan per poll tracking dan LSI.
dalam proses audit etik itu kan, Bang? Oh iya, dipanggilnya iya. Iya, maksudnya bukan cuma poltreking yang diadili, tapi Tapi ini konteksnya bicara untuk poltreking kan. Kalau benar angka poltreking itu kalau benar kan. Iya, inilah beda. Mungkin interpretasi nggak tahu lah gitu. Ya, ini kan ada back mind yang sudah iya. Tapi alangkah baiknya, kan? alangkah elok dan baik dan etika baiknya itu jangan ada. Iya. Ya. Tidak ada. Udah bener Prof Hamdi. Ya harusnya keadilan. Ya, gua ngerti. Etik. Ya, gua ngerti apa yang Bang Hanta rasakan. Ngerti. Keadilan tuh akan tercapai tanpa provokasi kayak gitulah, kira-kira kayak begitu kan. Kalau maupun nggak adil akan nggak ketahuan kalau nggak ada provokasi. Meskipun proses sidang etiknya kan juga harus seadil-adilnya. Itu yang kemudian bisa sama-sama kita saksikan ya. Tapi kalau kata Bang Hanta tadi kan efeknya apa? Loh kan masyarakat nggak semuanya pintar. Kalau ketika ada sanksi segala macam. Ini masyarakat publik. Iya, betul. Tapi kalau pemain ini nggak cukup terpengaruh nggak? Kalau pemain itu apa ya? Klien ya? Klien. Mitra. Pemain. Alhamdulillah nggak ada. Partai-partai calon-calon gitu-gitu. Ya enggak. Malah ya percaya, tambah percaya. Beberapa pakai verifikasi jalan terus gitu. Ya kan yang penting kan klien kan, Bang Hanta. Bagi saya bukan itu. Trust ya. Ya soal apa ya? Record ya. Kredibilitas. Enggak, itu kan seperti dituduhkan sederhana aja. Iya, tidak bisa diverifikasi, tidak dibilang bisa sahih. Ya. Padahal itu bisa. Yang kedua, dibilang saya hanya menentang itu aja. Kalau itu yang saya lakukan, ya udah harus terima dong. Harus kesatria. Saya memilih saya kesatria itu apa? Saya tidak keluar. Kami siap diperiksa. Yang kedua, yang dituduhkan itu, kami merasa itu tidak benar. Ya, Bu, saya hanya menyampaikan itu tidak benar. Gitu aja. Iya. Itu penting. Dari WhatsApp itu Anda berkesimpulan bahwa sudah ada positioning sebelum pemeriksaan. Kalau yang gue simpulkan nih, bener atau enggak? Ya. Apa hanya karena WhatsApp itu aja atau ada backman lainnya yang presiden portofolio dan hal-hal lain yang membuat Anda punya kesimpulan juga sama, hipotesa sama? Ini hebat ini. Saya nggak paham sampai situ itu. Jaga presenter ini normal lah, abnormal. Ini lu jadi normal loh. Iya. Enggak, gue prosedur normal. Makanya punya presenter itu dua, Mas. Saya hanya mikirnya kami ini survei, entah yang keberapa ini, ya survei dengan cara ini. SOP-nya begini, tidak pernah terpikirkan mau diaudit. Tapi memang ada lembaga survei yang ke Ridwan Kamil, yang lembaga survei yang pro KRK gitu memang ada berarti. Ada rumah survei ke Ridwan Kamil, ada ke RK, ini ke RK semua ini. Iya, yang bekerja untuk Ridwan Kamil, yang bekerja untuk Pram gitu. Iya. Kalau poltreking di Persepi kelihatan bedanya nggak? Saya nggak paham ya, tapi yang yang kita aja lah ya. Saya bisa sama Mas Budi. Survei kami ini pernah dibaca oleh Anies Baswedan, oleh Pak Ahok atau timnya paling enggak, oleh Pak Jokowi, oleh Pak Prabowo, oleh Bu Kofifa, oleh siapapun, oleh partai, hampir semua partai. Maksud saya ketika bermitra dengan mereka, mau dengan Mas Budi, dengan Mas Ari, kami sama standarnya. Kerjasama profesional, jasanya kita bisa bekerja secara profesional, tapi hasilnya tidak boleh diintervensi. Dapurnya nggak boleh. Istilah kami kerap mengatakan seperti laboratorium itu, hasil lab. Mas Budi mau periksa trombosit, mau periksa kolesterol, silakan. Tapi ya hasilnya nggak bisa. Nah, itu saja saya. Ada kawan. Jadi mau saya mendengar Ridwan Kamil, mau dengan Mas Pram, mau dengan Pak Dharma, mau dengan siapapun, ya kami nggak bisa melayani Mas Hanta misalnya, bisa nggak bikin survei saya ini nomor 2 dijadiin nomor 1, nggak.
Bisa nggak saingannya 20 jadiin 30? Enggak. Kita Karena tunggu hasilnya. iya, karena kalau tanpa klien-klien itu juga saya lebih nggak percaya lagi kalau Anda merilis atas dasar kebaikan hati untuk demokrasi gitu, merilis sendiri itu kan ya kalau sering-sering boncos juga Mas, sesekali lah. Itu ketahuan bohongnya. Iya. CSR lah. Malah tipu-tipu Iya. kampungnya Iya. kelihatan. Memang Iya. semua pasti basisnya Iya, klien. kalau orang bilang wah survei bayaran, belum kalau nggak dibayar bagaimana mau bayaran. survei? Betul. Iya nggak Mas? Gue lebih semangat lu kayaknya. Iya, karena ya nggak masuk akal. Kadang-kadang ini survei bayaran. Ya kalau nggak dibayar gimana ente? Iya, ente makan dari mana? Iya. Ini podcast bayaran. Iya, podcast bayaran nih lu udah kenyang lu katanya kan. Iya, kalau gua nggak kenyang gimana gua podcast coba? Iya, masa aku podcast dalam keadaan lapar? Iya. Saya lumayan lapar nih gua makan nasi padang. Oke Mas Hanta, saya lagi ini konten mungkin nggak terlalu ramah algoritma karena iya, biasa betul, kita betul, main betul. tipu-tipu politik ya kan. Karena tapi ini konten yang mengungkap kebenaran lah. Salah satunya. Ya, tapi apapun terima kasih ya. Aku ya. Nggak apa-apa. Aku Mungkin juga terima kasih, Ini Mas Hanta. beda paradigma dengan segala hormat. Ya. Ya ini soal itu aja. Teman tetap berteman kita Betul, biasa betul. aja. Coba dong main pickleball, siapa tahu bisa ngobrol sama Prof Hamdi kan sambil pickleball. Prof, ente sih gue udah bilang ya kan. Seru. Iya seru. Mungkin saya belum sempat main itu ya. Nanti selesai pilkada. Itu adalah olahraga yang di pertemuan pertama Budi langsung terlihat jago. Saya seumur umur Mas, gak pernah punya bakat untuk olahraga apapun. Termasuk lari pun gak bakat gue. Ternyata itu bisa. Ternyata Kelihatan juga. Bisa juga gue tebes Ari ini kan, gitu-gitu. iya. Ari pembantu terus dia serius hidupnya. Serius ya. Hidupnya serius dia. Budi 2 kilo aja barbel belakang tuh langsung encok seminggu. Oke, makasih Mas Hanta. Mas Hanta, thank you, Mas. Sampai jumpa. Terima kasih.